Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Papar Gus, nyuwun ngapunten lak wonten klenta-klentunipun. Nyuwun sewu dalam kisah para kekasih Allah niku ketika wafat dicabutnya nyawa tidak merasakan sakaratul maut. Tapi sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok merasakan sakitnya sakaratul maut? Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Rasulullah bersabda seperti itu? Bukan berarti Rasulullah terasa sakit. Enggak. Sebetulnya itu manti-manti memesan terhadap kita tentang sakaratul maut. Sebelum jenengan kali kula ngalami sakaratul maut, supaya maksud Kanjeng Nabi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsorun. Itu maksud supaya jenengan itu lekas kembali pada Allah sebelum mati. Sebelum mati. Bukan persoalannya Kanjeng Nabi merasakan kesakitan pada sakratul maut, mboten. Itu sebuah contoh. Mohal Pak, kalau Nabi dan Rasul atau kekasih Allah merasakan sakitnya sakratul maut, ndak. Buktinya ning dunya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika hati betul-betul sudah bertemu Allah, disebut aulia, jamak dari wali, piro-piro kekasih Allah, termasuk Nabi dan Rasul. Wis tah jenengan piyambak lah sampean ngen-ngen. Kalau betul-betul hati sampean itu sudah Allah tarik untuk bertemu Allah, jenengan ditinggalno kesenangan dunia, gak mungkin hati sampean loro, gak mungkin. Karena apa? Karena jenengan sudah sadar semua itu milik Allah. Sama dengan tukang parkir nih kalau Pak, ketika menjaga mobil, sepeda-sepeda, lalu yang punya moro, Pak ngambil sepeda, gak mungkin jenengan hati berat untuk memberikan, gak mungkin. Gak mungkin laksana seperti itu, kecuali ku hak sampean. Sampean HI gak dadi tukang parkir, wek sampean ning omah dicolong maling, hati panas enggak? Loro enggak? Loro. Karena kita merasa yang memiliki. Inilah Pak persoalannya. Olehnya sakit sebab kita itu melu ngaku. Sedangkan para kekasih Allah la khaufun alaihim, sudah jelas. Sudah jelas. Enggak terasa gelisah, enggak terasa sakit, enggak terasa sumpek, enggak terasa takut. Lah, mengapa Kanjeng Nabi dawuh seperti itu? Itu memberikan lampu terhadap kita sebelum kita didatangi sakratul maut. Wa anibu, lekaslah baliyo sira kabeh ila rabbikum, maring pangeranmu. Artinya sebelum kematian datang jenengan wajib untuk makrifat dulu datang Gusti Allah. Iku lho karepe. Sebab jikalau jenengan
kali kula hati dereng mau kembali kepada Allah, sik bersukaria dengan bisikan nafsu, min qabli ayatiyakumul adab, otomatis ketika saat datangnya kematian, summalatun sorun, tidak ada pertolongan dari Allah, itulah sakit. Lah sebelum datangnya perkara itu sebetulnya kita sudah dilatih dalam kehidupan ini untuk merasakan sakit atau tidak ketika saat perkara apa yang kita akui diambil oleh Allah hanya saja lewat si A, si B, si C, sing nyolong dan lain sebagainya. Bukti kalau kita itu terasa sakit, ini sebagai tanda suiku nek mati yo rasane sakit. Karena waktu demi waktu yang Allah kasih kesempatan tidak kunjung kita sadar untuk lekas kembali pada Allah. Ini persoalannya. Jadi itu percontohan, Pak. Percontohan dari Kanjeng Nabi untuk kita, barang siapa yang belum kembali kepada Allah, sakarat itu datang mesti sakit. Jikalau sudah kembali maka tidak akan pernah sakit. Siapa mereka yang disebut aulia? Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Dialah orang-orang yang beriman yang sudah yakin segala apapun itu atas dasar sumber sangka Allah. Wattaqau, dan di dalam diri iman mereka itu sudah condong, sudah yakin ilmu amal istiqomah. Artinya dia senantiasa berzikir datang Allah. Jadi niku Pak nggih, bukan berarti Rasulullah merasakan sakit, enggak, tetapi contoh terhadap kita, jikalau tidak lekas kembali ya pasti sakit. Kalau kita sudah kembali maka dalam hati tidak ada rasa pengakuan diri. Suatu saat diambil Allah apapun bentuk yang tadinya kita merasa memiliki, pasti sakit, Pak, dan tidak mau terjadi itu. Makanya mohon maaf, kula nek ngetutno sifat basariah kita, Pak, kula niki mboten menginginkan 2025 iku berhenti ngaji, nggak menginginkan. Estu karena alasan makhluk, karena alasan manusia. Tapi saya tidak bisa, Pak, untuk mengikuti hal seperti itu. Aku tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan berhenti, wajib saya berhenti. Sebab setiap apapun yang Allah terjadikan terhadap siapapun, itu pasti ada, di balik itu semua ada nilai manfaat positif terhadap kita. Itu pasti. Saya tetap berhusnudzon datang Allah seperti itu. Ya lihat aja nanti. Jikalau niki gambaran, jikalau itu tetap diterjadikan Allah untuk ngaji, mesti ada konsekuensi terhadap kita. Tinggal pertanyaannya, ketika konsekuensi itu terjadi pada diri kita, pertanyaannya kita melihat siapanya, melihat konsekuensi yang Allah jatuhkan atau melihat Allahnya. Kalau jenengan melihat konsekuensinya, pasti jenengan tidak akan pernah hati tentrem. Tapi jikalau jenengan melihat Allahnya, disitulah nanti
yaj'al lahu makhrajan. Allah justru akan membuka pintu segala hal apapun yang menurut sifat basariyah atau basirah Allah mudahkan. Inilah gambaran-gambaran apa qada yang nanti akan diberlakukan Allah berupa takdir atau qadar. Jadi Pak, saya ulangi, itu hanya percontohan saja untuk bagi kita mau kembali sebelumnya ataukah tidak mau kembali sebelum kematian itu. Nggih, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus saderengipun. Niki berkaitan kalian bayat karomah tempo dulu yang saya berikan sampai hari ini. Kejadian-kejadian yang pertama ini mungkin dimasukkan di alam mukasabah Gus. Sepindah ada bulan yang besar sekali Gus, mau masuk ke rumah di kamar saya tapi tidak bisa masuk, padahal gendengnya sudah terbuka Gus, tapi terhalang oleh reng dan nusuknya sehingga tidak bisa masuk, disertai dengan angin puting beliung masuk, mau masuk ke tubuh saya Gus. Saya kedinginan seperti es itu loh Gus, dingin kena angin puting beliung itu yang pertama. Yang kedua, saya diperlihatkan begitu banyaknya emas berlian di Serlongan Gus, penuh sekali, gemerlapnya penuh banyak sekali Gus. Nun sewu nyuwun penjabarin pun mekaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah saya warning terhadap seluruh jamaah yang mengikuti baiat karomah itu wajib terlebih dulu memahami tentang dzikir sirul asrar. Maksudnya apa? Kok wajib paham dan mengamalkan itu? Supaya jenengan itu tidak terpengaruh tentang masalah karomah. Padahal karomah itu adalah kendaraan makhluk. Mengapa di situ ada reng padahal gentengnya sudah terbuka? Gambaran apa reng usuk itu? Nyun sewu, selagi jenengan kali kula ketika aurat mewiridkan ayat tersebut kok masih hati punya prasangka bahwasanya karomah iku mlajengi ning malaikat makhluk. Yang kedua, jenengan masih merasa kalau kita yang bisa beraurat itu laksana reng dengan usuk. Intine penghalang. Tapi cahaya untung sudah masuk. Terus solusinya bagaimana? Ketika jenengan beraurat wajib lepas diri dari pengakuan kita yang berwirid. Otomatis ketika saat berkata hamim amami, itu bukan makhluk. Sing sampen saksikan
merasakan itu bukan karomahnya malaikat, tapi sing sampean sekseni urip sing nguasai malaikat. Niki solusine. Yang kedua terkait berlian. Lagi itu sudah ada di rumah, berarti di kolong di dalam rumah toh. Nek bulan makan jabane omah, iki nek jerone omah. Ini tetanda apa? Itu namanya berarti sudah mancing. Nanti sampai titeni, mesti ada suatu kejadian pada diri Anda yang secara dalil akli, secara akal itu tidak bisa diterima. Akal nggak bisa menerima dengan kejadian itu. Kejadian mana? Ya entah berikutnya. Dulu sudah saya jelaskan, Pak, panjang lebar ketika saat Allah betul-betul meletakkan karomah, seperti halnya Kanjeng Nabi wahyu, cara Nabi Musa diuber-uber Fir'aun, terus Gusti Allah dawuh, Musa ngarepmu ono ada lautan, pukulen dengan tongkatmu. Niki Allah merintahno. Tapi tidak dikasih Allah tahu Nabi Musa itu kok akan jadi jalan ndak. Nabi Musa pun tidak mengerti kalau ini nanti akan jadi jalan. Sing penting Nabi Musa ngikuti apa yang difirmankan Allah, dilakukan oleh beliau. Akhirnya terjadilah sesuatu kejadian yang tidak rasio atau susah alias tidak bisa diterima akal sehat. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika saat itu terjadi, detik-detik waktunya untuk menaker iman sampean itu di mana? Apakah hati sampean itu mempunyai prasangka dari karomah ataukah dari Allah? Jikalau betul-betul jenengan iki sudah jalan dzikir sirul asror, pasti iman sampean tidak akan goyah, nggak akan goyah. Tapi kalau seseorang ini belum memegang dan memfungsikan dzikir tersebut, maka imannya dadal duel, imannya terhadap makhluk. Untung aku sakti, lah ngoten nggih. Untung aku duwe karomah, lah ngoten ta. Wis. Makanya saat 3 bulan sebelum September itu, Pak, kula niki mboten wani curhat sampean. Apa sing kula raosake niki cara wong niku gemeter setelah perintah turunkan karomah, beat karomah, padahal sudah 20 tahun aku pendam. Sebab ketika saat dilihat satu sisi iki turun, kita pelajarannya turun. Lah wis bahas tauhid keesaan Allah kok turun datang mukasyafah. Lah turun tadi iki. Turun. Bahkan yang Jawa Tengah ya melok susah. Timbul pertanyaan, iki piye medun maneh? Wonten sing wonten. Sampai gegeran. Gegeran ngomong padu pendapat-pendapat. Greges, Pak. Tapi ketika saat Allah dawuh
ini hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah megang sirul asrar. Langsung kula niki adem pun semangat Pak. Ibarati cara mau gak nafsu belas mangan iku belas ketok sate ya wegah ya, ketok sate wegah, nyawang bojo ya wegah, nyawang anak wegah, kabeh wegah. Mboso iku mau sudah dibuka oleh Allah dawuh yang nomor 2 khusus bagi yang bersirul asrar. Masalah Pak mangan koyok marui, ngertos marui nggih, nyawenang no delok bojo akhire sawenang maneh pun ngertos jawabane. Akhirnya estu kula manti-manti silakan keluar nika tanggal 7 September, silakan keluar manakala hatimu belum mengenal dzikir sirul asrar. Bukan berarti kula niku pilih kasih, ndak. Justru jenengan tak kongkon keluar gak boleh ikut, bentuk sayangku pada jenengan supaya hati jenengan tidak kebulet oleh makhluk, akhirnya menghijabi hati datang Allah. Niki sing sadar, sing gak sadar kok cik melekine hanya dilewatkan status. Lah ngoten nggih. Terus lagian masuk YouTube ikut terbatas. Tidak semua orang bisa melihat. Sampai sekarang juga begitu. Jadi kami punya YouTube rahasia yang tidak dibuka, tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya orang-orang khusus yang bisa membuka di situ. Termasuk jenengan yang sudah punya linknya baru bisa membuka. Bon. Jadi niku Pak pemahaman nih Pak nggih. Nggih.